Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azhari Putri. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika dengan NIM 2110114000224. Dan saya dari kelas 07 TPLE 003. Pada video ini saya akan membahas tentang kewirausahaan di Indonesia. Video ini adalah bagian dari tugas mata kuliah kewirausahaan yang di bawah bimbingan Ibu Intan Komalasari, Eskom Mkom. Untuk memulainya, sebelumnya saya mempunyai slide tentang apa yang akan saya paparkan. Di sini ada slide dengan judul kewirausahaan di Indonesia. Kita mulai. Saya akan memaparkan beberapa pembahasan, beberapa aspek penting yang ada di kewirausahaan di Indonesia. Yaitu ada 5 aspek ya. Ada 5 aspek. Yang pertama ada faktor pendorong, yang kedua ada kontribusi pada ekonomi lokal, yang ketiga ada tren terbaru, yang keempat ada perbandingan karakteristik, yang kelima ada kebijakan pemerintah. Ini adalah 5 aspek penting di dalam kewirausahaan di Indonesia. Lanjut, untuk poin pertama, untuk aspek pertama, yaitu adalah faktor pendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Apa aja sih faktor-faktornya? Ada tiga faktor. Ya, yang pertama adalah faktor kebijakan pemerintah. Yang kedua ada perkembangan teknologi, dan yang ketiga adalah bonus demografi. Saya paparkan untuk yang poin pertama dulu, yaitu kebijakan pemerintah. Untuk kebijakan pemerintah ini, pemerintah Indonesia itu sudah mengeluarkan berbagai kebijakan ya untuk mendukung UMKM atau UKM, yaitu usaha kecil dan menengah. Termasuk juga ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya sangat mempermudah perizinan dan akses pembiayaan. Perizinan dan akses pembiayaan itu untuk siapa ya? Untuk pelaku-pelaku UMKM atau juga startup yang berdiri di Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, wirausaha baru di Indonesia, dan juga membantu UKM untuk naik kelas. Contoh-contohnya, contoh dari bukti dari kebijakan pemerintah ini yaitu adanya program kredit usaha rakyat atau biasa kita kenal KUR ya. Biasa bank yang sering kali mengeluarkan atau yang mempunyai KUR ini adalah Bank BRI ya. KUR ini untuk para pedagang-pedagang kecil yang ingin naik kelas, yang ingin memperlebar atau memperbesar usahanya gitu. Dan juga dia bunganya sangat rendah ya dibandingkan mungkin dari bank-bank konvensional lain atau pinjaman-pinjaman lain di luar dari KUR gitu. KUR ini ya sangat bagus ya untuk pedagang-pedagang kecil, yang pedagang-pedagang seperti di pasar. Mungkin dia di pasarnya baru masih kecil gitu lapaknya, dia ingin memperbesar lapaknya atau ingin menyewa toko gitu ya, toko di daerah pasar juga gitu. Nah, dia bisa meminjam di KUR ini seperti itu. Lalu poin kedua ada perkembangan teknologi. Ada perkembangan teknologi. Di era digitalisasi ini membuka peluang baru bagi
UMKM atau UKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ya. Meskipun ada data yang mengatakan bahwa sekitar 13% dari 64 juta pelaku UMKM yang baru memanfaatkan teknologi digital ini. Jadi dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, ini tuh baru 13% yang memanfaatkan teknologi digital ini. Kenapa sih baru bisa sekecil itu gitu ya? Ya karena mungkin minimnya sosialisasi, minimnya pelatihan kepada UMKM di daerah gitu. Jadi sebagai UMKM di daerah pun itu masih banyak banget yang gaptek ya, masih banyak banget yang gaptek, atau mungkin kalau lebih ini lagi, lebih parah lagi, mungkin di daerahnya itu sinyal tuh masih kurang kuat gitu untuk mendigitalisasikan dagangannya gitu, atau mungkin bahkan ada yang sama sekali belum ada internet masuk gitu kan. Itu merupakan sebab juga kenapa sebab akibat kenapa dari 64 juta itu baru 13% gitu ya. Contohnya dari perkembangan teknologi ini, faktor pendorongnya, kenapa sih perkembangan teknologi menjadi faktor pendorong? Contohnya ya adanya platform e-commerce gitu ya, seperti Tokped, Shopee. Nah, perkembangan teknologi ini ya menjadi faktor pendorong karena banyak juga, kayak misalnya kalau dulu mau beli batik-batik daerah atau mungkin oleh-oleh Jogja atau apa, kita ya harus ke daerahnya gitu ya. Kalau sekarang mau beli batik, istilahnya mau beli batik Pekalongan atau mau beli batik apapun itu di online tuh sudah banyak gitu. Jadi kita nggak perlu banyak biaya dan orang-orang juga jadi tertarik gitu ya gitu. Jadi tertarik itu merupakan salah satu pendorong perkembangan juga, perkembangan kewirausahaan gitu. Lalu yang ketiga, poin ketiga ada bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Maksudnya gini, bonus demografi itu jadi populasi anak-anak muda ini sangat besar ya di Indonesia tuh, sangat banyak gitu. Mulai dari anak muda yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, atau bahkan mereka yang terpaksa berhenti pendidikan gitu, berhenti dari pendidikan, dan juga mereka kan ini butuh pekerjaan gitu ya gitu. Nah, mungkin karena lapangan pekerjaan kita nih di Indonesia tuh sangat minim gitu, jadi banyak anak-anak muda ini merambah ke kewirausahaan, merambah untuk menjadi wirausaha. Ini juga salah satu faktor pendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Ya, lapangan kerja yang minim, tapi anak muda semakin banyak yang butuh pekerjaan. Jadi mau nggak mau kita ya udahlah, kita coba wirausaha apa aja, usaha apa aja gitu. Dan terbukti banyak yang anak muda sukses yang di bidang kewirausahaan ini. Mulai dari UMKM atau dia membangun startup tuh udah banyak banget ya kayak gitu. Dan juga dengan adanya kewirausahaan ini yang banyak sekarang digandrungi oleh anak muda, ya itu jadi membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi istilahnya kita nggak dapat lapangan pekerjaan karena sangat minim sekali, tapi alhamdulillah kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Untuk faktor pendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia, yaitu ada 3 poin ini, seperti itu kurang lebih. Lalu slide selanjutnya, lalu untuk yang kedua di sini ada aspek kontribusi kewirausahaan pada ekonomi lokal. Nah, ini kontribusi kewirausahaan pada ekonomi lokal.
uh, apakah kewirausahaan ini hanya berkontribusi untuk diri sendiri, untuk diri si wirausaha? Ya tentu tidak, karena ada beberapa poin yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Apa aja sih poinnya itu? Yang pertama ada penciptaan lapangan kerja, yang kedua ada inovasi dan diversifikasi ekonomi, dan yang ketiga adalah sektor potensial untuk pengembangan. Yang pertama itu ada penciptaan lapangan kerja. Kewirausahaan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, yang tadi seperti faktor pendorong juga yang bagian bonus demografi, karena lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat minim ya. Teman-teman tahu sendiri, sangat minim untuk bisa bekerja di Indonesia ini. Makanya banyak anak-anak muda yang merambah ke bidang kewirausahaan. Nah, kontribusinya apa? Kontribusinya banyak anak-anak muda yang sudah sukses di usia muda dengan melalui wirausaha ini. Dan juga selain dia bisa sukses melalui kewirausahaan, dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lain yang membutuhkan pekerjaan gitu. Dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu kalau misalkan kita bisa menambah lapangan pekerjaan, teman-teman kita di sekitar bisa bekerja dan jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Untuk yang kedua ada inovasi dan diversifikasi ekonomi. Wirausaha itu seringkali membawa inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi sumber pendapatan ekonomi lokal. Contohnya apa? Contohnya ya, salah satu contohnya inovasi yang ada di Indonesia yaitu melalui startup agritech, yaitu namanya Tanihub ya. Tanihub itu adalah sebuah aplikasi, sebuah startup yang mana di dalamnya Tanihub itu bisa menghubungkan langsung antara petani dan pembeli. Jadi tidak ada perantara, tidak ada yang memutus rantai pasok ya. Mungkin ya teman-teman tahu sendiri kalau misalkan dari petani harus ke sini lagi, itu banyak dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin kontribusinya jadi si petani juga bisa menerima haknya dengan baik, dengan benar, tanpa ada potongan, tanpa ada apapun, dan si pembeli juga bisa menerima langsung dari petani yang tidak dicampur tangan, tidak dicampur-campur dengan apapun gitu ya. Itu salah satunya juga share inovasi dan diversifikasi ekonomi. Yang ketiga itu ada sektor potensial untuk pengembangan. Kontribusi yang ketiga itu adalah sektor potensial untuk pengembangan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, kalau di bidang pertanian itu contohnya adalah penggunaan drone yang kamera itu yang terbang untuk memantau atau memonitor tanaman padi, dan juga kegunaan alat IoT untuk perairan. Jadi di setting tuh alat IoT-nya untuk perairan agar bisa terdistribusi dengan baik gitu ke pertanian. Lalu kalau untuk di sektor pariwisata, contohnya dikembangkannya gimana sih gitu, kontribusi untuk sekitar gitu. Dikembangkannya contohnya ada di Bali, di desa Penglipuran. Itu homestay di sana bukan hanya sekedar homestay. Jadi homestaynya menggabungkan antara akomodasi dan juga
budaya Bali gitu ya, budaya Bali. Jadi bukan hanya tempat menginap atau bukan hanya tempat wisata, tapi kita bisa mengenal ciri khas Bali. Itu merupakan kontribusi juga ya. Kontribusinya apa? Kontribusinya memperkenalkan keberaneka-ragaman di Indonesia ini gitu. Atau juga kerajinan tangan dan produk lokal gitu. Kerajinan tangan ini contohnya kerajinan tangan yang dari Jepara ini sudah diekspor ke luar negeri gitu. Jadi kontribusi untuk Indonesianya tuh ada gitu ya. Itu adalah aspek penting, aspek kontribusi yang sangat signifikan seperti itu. Lalu aspek penting yang ketiga yaitu tren terbaru. Beberapa tren terbaru yaitu yang pertama ada kewirausahaan digital, yang kedua ada startup berbasis teknologi, yang ketiga adalah ekonomi berbagi atau sharing economy. Beberapa tren ini juga mempengaruhi perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Untuk yang pertama ada kewirausahaan digital. Munculnya platform digital memungkinkan wirausaha atau wirausahawan menjangkau pelanggan lebih luas tanpa batasan geografis. Contohnya, bisnis yang berbasis media sosial. Kita sekarang tuh bisa jualan dari mana aja. Mungkin kalau dulu awal-awal ada medsos tuh hanya dari Facebook, dari WhatsApp gitu. Sekarang udah bisa di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, di Thread gitu ya, di X gitu. Apalagi Instagram dan Facebook itu terintegrasi ya, jadi makin gampang dan juga ya makin gampang lah gitu. Alur algoritmanya juga makin gampang. Ketika orang itu lagi cari-cari kita di Shopee, di Instagram juga algoritmanya jadi jadi orang yang tadinya ragu untuk membeli jadi kepengen, ada hasrat, udahlah beli aja, dari tadi seliweran mulu apa gue disuruh beli. Nah kayak gitu, itu adalah merupakan tren terbaru juga gitu. Selain dari Shopee atau dari Tokopedia, itu kan memang e-commerce untuk jualan ya, tapi di luar itu di medsos ini juga sudah banyak seliweran teman-teman kita yang berdagang gitu, yang berwirausaha, mulai dari dagangan yang kecil-kecil sampai yang sudah besar gitu ya. Sekarang juga yang punya Shopee akhirnya punya akun Instagram, punya akun Tokped, punya akun TikTok ya, akhirnya semuanya gitu. Makanya tapi itu juga menjadi tantangan bagi kita para kaula muda. Tantangannya apa ya? Kita harus mengerti alur semuanya gitu kalau kita mau masuk ke dunia kewirausahaan digital ini. Nah, untuk yang kedua yaitu ada startup berbasis teknologi. Banyak juga startup di Indonesia ini mulai mengadopsi model bisnis berbasis teknologi seperti e-commerce dan vintage, menawarkan solusi inovatif bagi konsumen. Contohnya apa sih? Contohnya kalau startup ya, itu Gojek. Gojek tuh udah king of the king ya, karena Grab juga kalah sama dia. Ya mungkin penggunanya kayaknya banyakan Gojek gitu ya. Gojek tuh mulai dari Gokar, terus mulai dia ada Gomasas, Goclean, Gomart, nah banyak lah gogonya ya, dan GoPay gitu kan, sampai vintage-nya pun ada. Gojek tuh satu kesatuan e-commerce ada, dia kan e-commerce-nya Tokopedia gitu ya, terus vintage-nya juga ada, GoPay gitu kan. Nah
itu tuh dua-duanya dia masuk, startup iya, vintage iya. Nah, itu adalah tren terbaru juga, gimana kita bisa ngembangin apa yang menjadi masalah di masyarakat menjadi suatu suatu apa ya, aplikasi yang sangat bermanfaat gitu kan. Kan Pak Nadiem Makarim juga waktu bikinnya itu karena dia melihat suatu masalah, akhirnya dia membuat Gojek ini, dan ya terbukti semua masalah tuh bisa diatasi dengan Gojek. Kalau kita mau naik ojek ya pakai Gojek, mau naik mobil ya pakai Gokar, mau belanja tapi males ya Gomart atau bisa di Tokopedia. Terus kalau mau transfer nggak perlu ke ATM gitu, bisa pakai GoPay. Bahkan yang aplikasi GoPay-nya sendiri ini bisa 100 kali transfer gratis atau berapa kali gitu. Dan kalau kita kelaparan bisa di GoFood gitu kan. Kalau kita capek-capek ada GoMassage, atau capek beberes rumah ada GoClean gitu. Semuanya ada di situ. Itu merupakan tren terbaru di kewirausahaan ini juga. Gitu. Lalu yang ketiga ada ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Maksudnya gimana sih? Model bisnis ini semakin populer, memungkinkan individu memanfaatkan aset mereka secara bersama-sama dalam layanan transportasi atau akomodasi gitu ya. Kalau bagian akomodasi itu contohnya kayak platform Airbnb. Airbnb itu bukan kayak Traveloka, bukan kayak ini ya, sama sih, tapi Airbnb tuh banyak juga orang-orang yang istilahnya punya kamar, hanya kamar ya, kamar, misalkan di dalam rumah itu ada 4 kamar gitu, yang dia pakai cuma duanya ini kan sayang gitu ya. Banyak juga orang-orang yang menyewakan kamar-kamar itu di Airbnb. Nah itu termasuk ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Jadi di rumah itu tuh masih ada dia, masih ada si pemiliknya, tapi karena mungkin sayang nih kamar 2, disewain aja lah di Airbnb. Nah kayak gitu, itu namanya ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Lalu aspek yang keempat yaitu perbandingan karakteristik. Nah, untuk perbandingan karakteristik kewirausahaan antar negara maju dan negara berkembang, yaitu yang pertama adalah akses ke modal, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga adalah ekosistem kewirausahaan. Yang pertama akses ke modal. Nah, kalau negara maju ini memiliki akses yang lebih baik ke modal ventura dan juga investasi asing. Kalau di luar negeri banyak investor besar yang berani untuk menginvest para startup atau para wirausaha gitu. Contohnya seperti di Amerika Serikat, itu perusahaan startup seperti Tesla itu mendapat invest besar dari venture capital ya, karena mungkin startup di luar negeri itu ya inovasinya sangat baik, sangat bagus gitu ya. Jadi para investor pun berani untuk menginvest dengan jumlah yang besar gitu. Lalu yang kedua ada infrastruktur. Di negara maju infrastrukturnya itu lebih baik, mendukung kegiatan bisnis. Jalan-jalan sampai ke desa pun itu sudah bagus gitu ya, walaupun bukan jalan tol, tapi jalan-jalan ke desa pun itu sudah bagus. Kalau di negara berkembang atau di Indonesia ini, infrastrukturnya itu seringkali masih kurang memadai ya. Teman-teman tahu sendirilah gitu, dari berita-berita di luaran sana banyak juga yang maaf masalah jalanan yang masih semeraut gitu ya. Apalagi ya belum antara pengendara biasa, pengendara yang berbisnis, pengendara yang mobil besar, mobil kecil itu masih jadi satu gitu kalau di negara berkembang atau di Indonesia ini gitu. Dan juga itu adalah
jadi membatasi pertumbuhan usaha gitu. Contohnya kalau di luar negeri itu jalan tol itu banyak yang istilahnya jalan tol khusus untuk distribusi gitu. Jadi gampang untuk kita mendistribusikan dari kota satu ke kota A, dari kota A ke kota B gitu. Jadi gampang untuk infrastrukturnya. Semoga negara kita lebih baik ke depannya. Lalu untuk yang ketiga adalah ekosistem kewirausahaan. Di negara maju, ekosistem yang lebih matang dengan dukungan dari lembaga pendidikan dan penelitian. Sumber daya manusianya pun dilatih, diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, diberikan sosialisasi dengan baik, dengan terstruktur gitu. Kalau di negara berkembang, ekosistem masih dalam tahap pengembangan dengan dukungan pemerintah yang meningkat, namun ya karena mungkin negara Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, penduduknya pun sangat banyak, yang mungkin belum merata untuk pengembangan atau pelatihan pendidikan itu belum merata gitu. Contohnya kayak di Silicon Valley di AS itu dia memiliki ekosistem pendukung yaitu berupa inkubator, universitas, dan juga teknologi yang besar gitu ya. Jadi memadailah untuk mungkin anak mudanya difasilitasi apa-apanya. Jadi kita tuh bisa lebih berinovasi yang lebih baik kalau di negara maju ya. Kalau di negara berkembang mungkin masih minim, jadinya kurang maksimal kayak gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah aspek kebijakan. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung kewirausahaan yaitu antara lain akses pembiayaan, pelatihan dan pengembangan SDM, dan juga insentif pajak. Pemerintah Indonesia itu udah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung kewirausahaan. Antara lain yang pertama akses pembiayaan. Yang tadi dibahas di awal, program kredit usaha rakyat atau KUR itu memberikan subsidi bunga dan restrukturisasi kredit untuk UMKM. Jadi kayak seorang petani gitu ya, contohnya dia mau menggunakan KUR untuk pembiayaan membeli traktor misalkan gitu, itu tuh boleh banget membeli traktor, membeli benih padi gitu, itu boleh banget asal yang nggak terlalu kayak gue mau beli tanah buat ditanam padi ya itu nggak boleh gitu. Paling ya buat beli peralatannya aja atau bahan-bahan pendukung gitu ya. Nah, itu salah satu kebijakan dari pemerintah. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Program pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha muda. Contohnya yang pelatihan punya pemerintah ya, itu ada namanya Backcraft. Backcraft itu startup Backcraft for Startup. Backcraft itu badan ekonomi kreatif yang melatih wirausahawan muda di sektor digital. Backcraft for Startup. Tapi mungkin banyak yang belum tahu karena sosialisasinya menurut saya kurang gitu. Banyak teman-teman di daerah-daerah bahkan di kota-kota pun banyak yang belum tahu adanya Backcraft gitu ya. Jadi harus lebih gencar lagi nih, gimana caranya anak muda kita nih tahu ada program sekeren ini gitu. Tapi kenyataannya banyak yang belum tahu juga gitu adanya Backcraft for Startup ini gitu. Di Indonesia nih banyak yang membatasi artinya gini, ketika ikut pelatihan kamu harus sudah punya
wirausaha. Ketika ikut pelatihan, kamu sudah harus punya pendapatan minimal sekian. Banyak sekali yang seperti itu yang membatasi, padahal kita yang baru-baru ini ya juga perlu dibimbing gitu, bagaimana. Akhirnya apa? Akhirnya kita ikut pelatihan yang dibuat oleh swasta, seperti itu. Yang ketiga adalah insentif pajak. Pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha. Insentif pajak maksudnya gimana? Yaitu pengurangan pajak untuk UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau UMKM-nya masih baru, pemula, itu masih ada insentif pajak. Seperti itu, kurang lebih. Oke, kesimpulan, yaitu kewirausahaan di Indonesia mengalami perkembangan pesat berkat dukungan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, serta potensi demografis yang besar. Dengan memahami tren global dan membandingkan karakteristik kewirausahaan antar negara maju dan berkembang, kita dapat melihat tantangan apa aja sih dan peluang yang ada gitu. Kebijakan pemerintah yang mendukung juga sangat berperan penting, sangat penting sekali dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat. Seperti itu. Itu adalah pemaparan saya tentang kewirausahaan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan pemaparan saya tentang kewirausahaan ini. Semoga teman-teman berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.